Semakin banyak Anda melakukan kesalahan, maka akan semakin dekat dengan nerakanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa antala gaya ilahana wa bikulli karbin azim wa farrija anna ma nahnu fihi bismillahirrahmanirrahim amma ba'da. Al-Mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, wabil khusus Al-Habib Soleh yang kami taati dan kami hormati, wabil khusus Ustaz Matlubi, wabil khusus Ustaz Jalaluddin, wabil khusus Ustaz Sudiman, wabil khusus Ustaz Kasdi, hadirin para undangan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita hadir di Majelis Ta'lim Hidayatul Muqtadin. Harapan dan doa mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini akan senantiasa mendapatkan guyuran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tertaburkan di atas pusara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nanti pada hadirin kaum muslimin rahimakumullah, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan survival ke lapangan dengan menyampaikan firman-Nya, limanil mulkul yaum, kata Allah, di mana yang katanya tidak akan mati, yang merasa akan hidup selamanya, silakan temuin saya, kata Allah. Padahal di hari itu tidak ada manusia yang hidup, semuanya terbujur pun kamboja kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limanil mulkul yaum, siapa yang merasa hidup, kata Allah, temuin aku. Mana itu Benito Mussolini, mana itu Ferdinand Marcos, mana itu Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, mana itu Stalin, mana itu Raja Namrud, mana itu Kemal Atatürk. Kalau memang Anda tidak akan mati, temuin saya, kata Allah. Ternyata satu pun tidak ada yang menemui Allah, karena yang hidup cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu. Dunia sudah sepi, sunyi, hampa, tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah teruskan dengan kalimahnya, la ilaha illa ana, tidak ada yang hidup, kata Allah, kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang sudah begitu hijau ranau, Bapak Ibu sekalian, dunia yang begitu sepi, tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 malaikat, Bapak Ibu sekalian, yang mendapatkan perintah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah malaikat Malik, mendapatkan perintah dari Allah, Malik, kau bikin neraka. Untuk apa kami bikin neraka, ya Rabb? Untuk kuberikan kepada orang-orang yang angkuh dan sombong kepadaku. Orang yang menyembah Lata, Manat, Ubal, Uzza, akan kusiksa mereka, kata Allah. Maka malaikat Malik melaksanakan perintah itu, dia bikin neraka. Lalu malaikat Ridwan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ridwan, kadia hala. Bisa ya sedikit-sedikit ngomong Sunda, Bapak Ibu sekalian.
Padahal asluhu fil maduriya be. Apa kita mubarakah be. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Ridwan, panjenengan ka kantor. Arti Pak? Arti Pak? Ini ada bahasa Maduranya dikit ini Bapak Ibu sekalian. Nah, malaikat Ridwan, Anda ke sini, siap ya Rabb, terima perintah. Hari ini kau bikin sorga. Untuk apa kami bikin sorga ya Rabb? Untuk kuberikan kepada orang-orang yang ruku dan sujud, menghamparkan sejadah, sujud di hadapan Allah, menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Ridwan membikin surga Bapak Ibu sekalian. Sementara malaikat Jibril mendapatkan perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya Jibril? Kadiahala, kau terbang ke langit, temuan itu kendaraan buruk, bawa ke alam dunia, cari makom kekasihku Muhammad bin Abdullah. Baik ya Rob. Jibril terbang ke atas Pak. Sampai di atas bertemu dengan kendaraan buruk. Buruk ditanya, Buruk, I love you my darling. Turun ke alam dunia, ayo kita cari makom baginda Rasul. Dari mana perintah itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril bersama kendaraan buruk datang ke alam dunia mencari makom baginda Rasul. Ternyata makom baginda Rasul tidak ditemukan Bapak Ibu sekalian. Di pasar Babakan dicari oplak-oplak gak ketemu. Masya Allah. Akhirnya Jibril berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kami berdoa kepadamu ya Rabb, sampai saat detik ini makom baginda Rasul belum juga ketahuan. Maka malaikat Jibril sujud 2 rakaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa kepada Allah, lalu makom baginda Rasul pun bangkit di hadapan malaikat Jibril itu sendiri. Begitu baginda Rasul bangkit dari alam kuburnya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Rasul kayak orang bangun tidur. Dia ucek-ucek matanya, nengok ke kanan, nengok ke kiri. Masya Allah. Baginda Rasul melihat malaikat Jibril, baginda Rasul malaikat Azrail, melihat malaikat Azrail, lalu bertanya baginda Rasul kepada malaikat Jibril, ayu yamin hada ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hada mawa'adar rahman, ini yang dijanjikan oleh Allah. Apa itu? Hari kiamat. Masya Allah Pak. Jadi nanti pada hari kiamat pertama yang dibangkitkan oleh Allah, makhluk Allah adalah malaikat. Selesainya yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi baginda Rasul? Begitu malaikat Jibril ditanya oleh baginda Rasul, ayu yaumin hada ya Jibril, ini hari apa malaikat Jibril? Hada mawa'adar rahman, ini hari yang dijanjikan oleh Allah, yaitu hari kiamat. Kiamat Jibril, benar baginda Rasul. Benar Jibril, benar baginda Rasul. Kalau ini memang kiamat Jibril, pertanyaanku yang sekarang adalah, aina ummati, di mana umatku? Mati lagi nih mic-nya. Ya, yes. Jackson. Nah, ini memang mic harus diganti sekali. Coba bulan depan ke rumah Pak Ustaz, ya. Pak Sugiman ke rumah bulan depan, ya. Mudah-mudahan ada rezeki ya. Ini mic ini sama kayak begini, kurang semangat Bapak Ibu sekalian. Dia seorang panggung, 2 jam di panggung nih Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi hari ini nggak usah 2 jam, 5 menit saja. Kenapa? Perut udah lapar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali persoalan. Kalau ini memang hari kiamat, wahai malaikat Jibril, pertanyaanku sekarang adalah, aina ummati, di mana umatku, kata baginda Rasul. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasul itu sayang sama kita Bapak Ibu sekalian. Coba kalau Ustadz Kasdi yang meninggal, ditanya oleh malaikat Jibril, Kadia, ini hari apa malaikat Jibril? Ini kiamat Ustaz Kasdi. Oke, kalau memang ini kiamat, pertanyaanku wahai malaikat Jibril, ngendi bojoku? Masya Allah. Ini kalau Ustaz Kasdi yang ditanya, kalau memang ini kiamat malaikat Jibril, di mana istri saya? Rasul tidak bertanya istrinya Pak. Rasul tidak bertanya gelar al-aminnya. Rasul tidak bertanya pangkat dan jabatannya. Rasul tidak bertanya Siti Khadijah. Rasul tidak bertanya Sayyidina Hasan Hussein. Rasul tidak bertanya Siti Fatimah. Yang ditanya oleh baginda Rasul adalah, aina ummati, di mana umatku? Masya Allah ya. Malam ini setiap malam Senin kita adakan pembacaan Ratibul Haddad. Masya Allah.
dalam rangka kecintaan kita kepada baginda Rasul, hadir cucu beliau Habib Soleh di tengah-tengah kehidupan kita. Insya Allah kita semua ini akan mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di kesempatan yang cukup singkat ini Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan adalah dzikrul anbiya'i ibadatun. Mengingat perjalanan para nabi itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disampaikan oleh Ustaz Madrubi, Masya Allah, Su'aibah itu pembantunya Abu Lahab. Begitu dia menyampaikan kabar kepada majikannya, majikanku, Anda layak berbahagia hari ini, Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, keponakanmu yang bernama Muhammad bin Abdullah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat seorang perempuan yang tidak pernah melakukan perzinahan, yaitu yang bernama Siti Aminah. Masya Allah. Aneh Bapak Ibu sekalian, baginda Rasul itu begitu dilahirkan indal wiladati sibyada bimutatanin. Rasul begitu dilahirkan sudah dalam keadaan tertitan, kemaluannya terbungkus dengan kain kafan, posisinya sujud di hadapan ibunya Siti Aminah. Berbeda dengan Ustadz Kasti, begitu lahir kagak dibajuin, telanjang bulat, kelihatan. Nah, itu dia. Masya Allah. Baginda Rasul luar biasa Bapak Ibu sekalian. Indal wiladati sibyada bimuhtadanin. Rasul begitu dilahirkan sudah dalam keadaan tertitan, kemaluannya dibungkus dengan kain kafan, posisinya sujud di hadapan ibunya Siti Aminah. Itu disaksikan oleh Abu Lahab, disaksikan oleh Abu Jahal, karena dia merasa bahagia, karena dia merasa senang ponakannya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Kebanggaan itulah dibuktikan. Wahai Su'aibah, hari ini kau bebaskan, kujadikan budak. Dibebaskan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal karena implementasi kecintaan, kebahagiaan, kesenangan atas kabar kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejarah mencatat Bapak Ibu sekalian, kalaupun Abu Jahal dan Abu Lahab tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun belum menyembah Lata, Manat, Ubal, Uzza, akan tetapi dia pernah merasa senang saat baginda Rasul itu dilahirkan, maka siksanya setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ini persoalannya Bapak Ibu sekalian, ya, kita yang cinta kepada baginda Rasul, kita yang sayang kepada dzurriyyah, kita sayang kepada beliau, maka cinta itu sesungguhnya cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dzikrul anbiya'i ibadatun. Mengingat perjalanan Nabi itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita di luar yang sudah memasuki bulan ini, memasuki bulan Rabiul Awal, sudah banyak undangan-undangan tausiah di dalam rangka Maulidir Rasul, di dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasul. Maka saya yakin-yakinnya akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattazzal al-sultan wa istibsyara wasdadal kursi wa haibata wa waqara wa amtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tanjida wa istighfara. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumandangkan kepada seluruh alam, nur baginda Rasul akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergetarlah langit, bergetarlah bintang, bergetarlah laut, bergetarlah gunung, semuanya bergetar di dalam rangka mendapatkan kabar kebahagiaan itu. Wa amtala'atis samawati anwara, langit penuh dengan cahaya, wa dajjatil malaikatu tahlila wa tanjida wa istighfara. Seluruh penduduk yang ada di atas sana sampai di dasar lautan bertahlil, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bunyinya? Monggo bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala Subhanallah walhamdulillah
para undangan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul adalah merupakan jaminan keselamatan. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bala dan bencana selama ada baginda hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Secara syariat baginda Rasul sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya baginda Rasul memberikan peluang barokah untuk kita bersama, memberikan syafaat untuk kita bersama. Secara syariah baginda Rasul memang meninggalkan kita, berpisah dengan kita yang berada di alam dunia. Akan tetapi secara hakikat baginda Rasul tetap memberikan syafaat untuk umatnya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan bala dan bencana selama ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Persoalannya sekarang adalah baginda Rasul sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan yang kedua adalah wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan bala dan bencana selama ada di antara kita yang mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak dosa yang kita lakukan. Dosa seorang ustadz terhadap jemaahnya, dosa seorang kiai terhadap santrinya, dosa seorang suami terhadap istrinya, dosa seorang istri terhadap suaminya. Ini sudah merupakan makanan tiap hari, Bapak Ibu sekalian. Ini HP yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak pandai membackup-nya, di dalam HP ini banyak, mohon maaf, banyak gambaran-gambaran yang tidak baik. Bahkan dengan HP ini manusia bisa cerai-berai. Dengan HP yang kita miliki, rumah tangga bisa gagal berantakan. Oleh karenanya saya punya pesan terhadap adik-adikku sekalian yang punya HP, tolong diingat pesan saya. Semakin banyak Anda melakukan kesalahan, maka akan semakin dekat dengan nerakanya Allah. 80% akibat WA, akibat HP. Makanya Bapak Ibu sekalian waspada dengan adanya HP. Lalu di Tiga Raksa, tiap hari orang minta cerai, itu 50 orang tiap hari di sana. Apa kasusnya? Gara-gara WA-an dengan mantan pacar. Hati-hati nih yang punya HP. Terkadang cinta lama bersemi kembali. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Makanya Bapak Ibu sekalian di Tiga Raksa itu, mohon maaf Beb, afwan kita Beb, di Tiga Raksa itu banyak janda. Kenapa? Akibat minta cerai. Makanya nih Ustaz Kanti kalau mencari janda di Tiga Raksa. Insyaallah. Wassalamualaikum Muhammad. Kembali ke persoalan Bapak Ibu sekalian. Ya, jaga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baginda Rasul adalah merupakan yang akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pertahankan ini, langgengkan ini. Saya baru berjumpa dengan Ustadz Sujiman. Alhamdulillah malam ini saya mendapatkan kepercayaan. Ceritanya tadi kami kondangan ke Ustadz Taufik, alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Matlubi dan ketemu dengan Ustadz Sujiman. Pak Ustadz ada waktu nggak ntar malam? Insya Allah saya kosong. Alhamdulillah kami bisa silaturahim di sini dan alhamdulillah kami berjumpa dengan Habib Soleh. Masya Allah luar biasa. Mohon barokah, mohon doanya Bib. Ini jemaah haus kasih sayang, ini jemaah haus barokahnya Bib. Mudah-mudahan kita semua berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kembali ke persoalan ya. Dzikrul anbiya'i ibadatun. Mengingat perjalanan para nabi itu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, dekadensi moral, percaturan politik yang begitu tajam, roda ekonomi yang begitu lesu, terkadang membuat kehidupan kita tercabik-cabik, nilai persaudaraan kita mulai kendor dikarenakan di antara kita tidak ada saling sebuah kesadaran. Oleh karenanya saya menanamkan kepada adik-adikku sekalian, ini anak-anak aku sekalian ya, mohon maaf, Anda adalah merupakan estafeta dalam tongkat sejarah berbangsa dan beragama. Bagaimana keadaan agama 30 tahun, 60 tahun yang akan datang, Andalah yang akan menjawabnya. Bagaimana keadaan Indonesia 50, 60 tahun yang akan datang, Andalah yang akan menjawabnya. Oleh karenanya, berikan pendidikan terhadap anak-anak kita, karena anak-anak kita merupakan intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga, yang kelak satu saat akan menjadi estafeta dalam tongkat sejarah berbangsa dan beragama.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalaulah kita berangkat dari sebuah hadis, hakul waladi alal waladi salah satu Asia, kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 3. Yang pertama, ayyuhasina ismahu, memberikan nama yang baik. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau ada bayi baru lahir, sunnah diazani telinga yang kanan dan sunnah diikomakan telinga yang kiri dalam rangka penanaman tauhid terhadap anak-anak kita. Jangan mentang-mentang ibunya artis, begitu lahir anaknya kagak diazanin, malah dinyanyiin. Ku menangis karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu. Alhamdulillah gak ada yang nyawer. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, yang pertama kewajiban orang tua terhadap anak adalah ayyuhasina ismahu, memberikan nama yang baik. Ingat Bapak Ibu sekalian, ngasih nama yang baik, yang ada doanya Bapak Ibu sekalian. Ini terkadang bapak-bapak latah, mentang-mentang bapak demam yang namanya bintang lapangan hijau, seneng ningali bola, begitu lahir anaknya dikasih nama bintang lapangan hijau. Ada Papa Didier Zino Siko Socrates David Plat Mancini Lombardo. Apa itu artinya? Embo aku gak ngerti. Begitu juga ibu-ibu karena demam yang namanya bintang film India, begitu lahir anaknya dikasih nama bintang film India. Ada Sri Dewi, Kirana, Vikram, Arjun Singh, penjahatnya Tuan Takor. Masya Allah, jangan Bapak Ibu sekalian. Saya punya pengalaman begitu tabligh akbar di Mancak Cilegon bersama Ki Abu Hanifah. Ada seorang ibu-ibu ke depan, Pak Ustadz, anak saya sama engkomnya dikasih nama Muhammad Dulman Nayiron. Muhammadnya bagus, Dulmannya dolim, Nayirannya neraka. Saya bilang dirombak namanya, siapa Pak Ustaz? Muhammad Avanza. Kurang mahal Pak Ustaz? Ya udah Muhammad Jaguar, mahalan dikit. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti kita berdiri tadi mahalul qiyam, kalau kita mengadakan potong rambut, mengasih nama terhadap bayi yang baru lahir, mahalul qiyam berdiri itu membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu berdiri Bapak Ibu sekalian, bayi keliling, dipotong rambutnya, ditimbang seberapa beratnya, belikan emas, sedekahkan kepada orang lain, itu pahalanya sangat besar, dan itu dijelaskan dalam kitab Syarah Fathul Mu'in. Itu kegiatan kebiasaan yang harus kita pertahankan Bapak Ibu sekalian. Situasi dan kondisi boleh berganti, zaman boleh berganti, tapi keyakinan kita kepada Allah, rutinitas setiap malam Senin jangan sampai tergusur Bapak Ibu sekalian. Adakan kegiatan-kegiatan dalam rangka muhibbin kepada baginda Rasul, cinta kepada baginda Rasul. Kegiatan semacam ini harus kita pertahankan. Pesan saya buat Ustaz Sugiman, akhir bulan datang ke rumah saya, entah apa yang aku berikan, yang jelas ada jengkol sama kangkung di rumah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak adalah wa yuzawijahu idza atroka. Yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak adalah wa yu'allimuhumul kitaba idza aqala, memberikan pendidikan Al-Qur'an dan hadis, mengenalkan agama. Ini adik-adik kita ini harus belajar agama. Sekolahkan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S cendol, S kelapa, S puding. Tapi ingat, pendidikan agama harus kita berikan agar anak-anak kita pandai mengaji, paling tidak anak-anak kita pandai berdoa, pandai bersolawat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang saya maksud. Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah anak-anak kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anak adalah wa yuzawijahu idza atroka, mengawinkan anaknya. Kalau anaknya sudah sampai kepada waktunya untuk dinikahkan, segera dinikahkan. Jangan biarkan anak kita bangun malam tapi tidak sholat, tapi tidak zikir. Ambil bangun tengah malam, dia ambil pulpen dengan kertas, dia tulis kalimat cinta. Masya Allah. Ya, kalau bapak ibu bangun tengah malam ke kamar mandi, ambil air wudhu. Tapi anak kita bangun tengah malam, ambil pulpen dan kertas, dia tulis kalimat cinta di malam yang sunyi sepi. Namanya malam ya sunyi sepi. Daku duduk menyendiri dalam kamarku. Hujan tak ada henti-hentinya, begitu derasnya.
kodok dan cangkrik bersaut-sautan menghiasi kesunyian malam. Tak terasa begitu malam kulihat jam dinding dalam kamarku. Oh, betapa terkejutnya hatiku setelah kulihat menunjukkan pukul 1. I love you Markona. Ayal Bapak Ibu sekalian, jangan, daripada menghayal, datang ke majelis taklim ini. Insya Allah kita berselawat, kita goyang aras, kita goyang langit dalam rangka menjemput ampunan Allah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini saja perkenalan dari saya. Kalau boleh Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Muhammad Wahidi Simatupang. Siang malam tunggu panggilan, ngaji maksudnya ya. Saya sehari-hari Habib, munbarokahnya Habib, berada di Kementerian Hukum dan HAM. Saya tiap hari ceramah dari lapas ke lapas ya. Insya Allah tanggal 30 nanti kami tabligh akbar di Bogor. Makanya kalau malam minggu saya tabligh akbar di Bogor tanggal 30 ya, Senin pagi Ustaz Sujiman ke rumah, insya Allah ada bingkisan. Apa isinya? Biasa oleh-oleh talas dari Bogor. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Ini saja Habib spesial, mohon barokah, mohon doanya. Insya Allah akhir bulan ini kami adakan tabligh akbar di Malaysia. Tiket sudah dipersiapkan, hotel sudah dipersiapkan, acaranya spektakuler dalam rangka sunatan Upin Ipin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.